Life could be a dream, life could be a dream. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel SMPT Akidah dalam acara apa ini, Pak? Ngobrol bareng. Oh, ngobrol bareng. Iya. Baru tahu nih saya. Iya, jadi siang ini kita bakal ngobrolin tentang dunia pendidikan. Oh, apa aja yang mau diobrolin, Pak? Banyak, karena sekarang ini kan kita ngerasain nih yang namanya pendidikan online. Zaman ibu kecil nggak ada kan pendidikan online? Iya sih, Pak, itu sempat dalam mimpi saya 10 tahun yang lalu gitu. Oh, kenapa? Ya, dulu tuh kayaknya tugas banyak banget, bermimpi suatu saat tugas itu bisa dikirim kayak email aja gitu, Pak. Oh gitu, kayak waktu ibu ini ya kuliah gitu ya? Iya, gitu. Oh, jadi tapi Bu ya, ketika online dan offline ini ada perbedaan Bu. Semangat murid juga beda, yang kita rasain sebagai guru juga beda. Oh, gitu ya, Pak ya? Jadi kalau misalnya ketika kita offline, itu kita tatap muka dengan si murid. Kita bisa ngajarin dua hal penting. Yang pertama buat intelektual mereka. Yang kedua buat moral, adab mereka, akhlak mereka. Kita juga bisa ngajarin. Jadi nggak sembarangan perbedaan offline dan online ini beda-beda. Enggak gitu aja. Kalau online coba ibu online. Kalau ibu online, ibu mengajarin mereka secara adab gimana? Iya ya, Pak, beda banget ya zaman kita muda dulu ya, Pak. Iya, kita zaman kenal muda, Pak. Jadi ya, jadi kan ketika kita kecil dulu, kita ketika pulang sekolah langsung pulang ke rumah, ya kan? Karena ya biasanya kan jam sekolah kan biasanya jauh tuh dari sekolah ke rumah, pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kalau udah zaman sekarang kan apalagi online gini, mereka nggak pergi, nggak pulang juga. Ya benar juga, Pak. Nah banyak kejadian-kejadian ketika guru inspeksi ke rumah, datang ke rumah, muridnya mana nih? Muridnya nggak ada. Alasan murid kenapa bosan di rumah? Boring, bosen. Dulu ibu katanya waktu datang ke rumah siswa ada beberapa hal yang ibu rasain. Kira-kira apa gitu ceritain pengalaman ibu? Ya beda aja sih, Pak, kalau saat di sekolah kan anak-anak pakai seragam gitu. Kadang kalau datang ke rumah anak ke rumah anaknya tersebut, anaknya nggak pakai seragam gitu, Pak. Waktu pengalaman datang ke rumah siswa itu kan di aturan itu kan pakai seragam sekolah ya, Pak. Ini bocah kagak pakai seragam, Bapak. Jadi pakai apa dong? Ya pakai seragam harian aja. Waalaikumsalam. Salam. Ini ada kopi nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih gelasnya cakep nih. Iya dong, ini buat anak-anak SMP kita ini. Masya Oh, Allah. keren juga nih, sahabat akidah. Makasih ya. Silakan. Sesuai ya dengan tema kita ngobrol bareng ambil ngopi. Asik. Makin asik nih, Pak, kayaknya. Iya ada minumnya kan ada dikit gitu. Oke. Jadi lanjut itu. Kedisiplinan siswa, tapi kalau di rumah ya kita jangan suuzon sih, kita berhusnuzon aja gitu. Jadi ketika ibu datangin ke rumah siswa, inspeksi ke rumah siswa, siswa yang tadinya foto pagi pakai seragam, ternyata di rumah enggak. Iya begitu. Tapi ya Bu ya ngomong-ngomong, ketika offline gini, sebagai guru, kita sebagai guru juga merasakan hal-hal yang penting kelahiran dari kita. Tapi juga ini merupakan waktu emas bagi mereka. Salah satunya boleh saya ambil ya dari tahfidz. Karena di SMP Akidah itu tahfidz itu salah satu pembelajaran penting. Kenapa? Di sini juga ada yang namanya hafalan juz 30, juz 29 dan juz 28 untuk kelas 9. Jadi murid yang tamat dari SMP Akidah tuh insya Allah akan hafal 3 juz minimal. Amin ya Allah. Nah, offline gini nih paling cocok buat mereka. Mereka yang serius, Masya Allah kemarin murid-murid saya itu udah ada yang selesai juz 28-nya, udah 3 juz, lumayan kelas 9, semester 1 udah 3 juz, udah masuk ke juz 1, udah masuk ke juz 27. Jadi mereka yang benar-benar memanfaatkan waktu tadi, ya alhamdulillah bertambah. Jadi nggak cuma sembarangan offline kurang-kurang gitu aja, enggak. Mereka memanfaatkan waktu, bisa buat menghafal, dan juga mereka lebih tenang katanya. Kenapa lebih tenang? Nak? Karena kalau di rumah Pak, ada waktu Pak di kamar buat menghafal. Alhamdulillah. Oh ya, Pak, ngomong-ngomong nih, Pak, saya mau tanya nih. Kalau menurut Bapak tuh esensi dari pendidikan tuh apa sih, Pak? Kalau saya kembali ke omongan saya yang pertama tadi, yang paling penting itu ada dua, moralnya sama yang satu lagi itu intelektual. Cakep. Yang moral apa, Pak? Moral, mereka dapat adab dan akhlak pada guru. Ini yang paling penting.
Dan ini yang hilang dari kita ketika online ini. Kenapa? Ketika di rumah, ini semua anak lebih galak daripada orang tuanya. Ini laporan dari orang Iya sih, tua. Pak. Tetangga saya juga begitu soalnya. Nah, Masya Allah kan kita yang pengennya anak umuran SMP itu santun sama orang tua, mereka memiliki adab yang baik kan IT, Islam terpadu. Nah ini kelebihan kita sebagai yayasan yang memiliki IT di belakangnya. Jadi SMP IT Islam terpadu. Iya benar. Ini kelebihan yang kita harus miliki. Murid-murid yang kita ajarkan di sekolah itu cuma nggak belajar hanya untuk intelektual mereka, tapi adabnya, akhlaknya. Makanya pulangnya setelah sholat asar. Jadi kalau mereka lelah, ya bisa tidur. Sholat asarnya berjamaah, Masya Allah kan. Iya. Gitu. Terus juga untuk mereka ini yang sekolah di SMP Akidah, mereka juga memiliki fasilitas olahraga yang bagus. Contohnya apa aja tuh Pak? Salah satu yang dimasukkan ketika online ini skipping bareng. Jadi tiap pagi mereka punya laporan skipping apa belum. Ya benar juga sih Pak. Apalagi kan di musim kondisi pandemi seperti ini kan lebih banyak rebahan ya Pak ya. Iya, kamu Lebih rebahan. banyak main games, nonton drakor lah, nonton YouTube yang isinya K-pop lah, atau nonton-nonton yang lain gitu Pak. Oh yang katanya anyongseo gitu ya. Ya gitu deh Pak. Ya, kayak idol gitu. Oh Iya, gitu. apa namanya kan kalau kondisi pandemi kalau cuma rebahan aja kan badan kayak kurang bersemangat gitu kan, jadinya gampang capek. Makanya kayaknya dengan program skipping ini yang seminggu 3 kali keren juga nih Pak. Itu Iya. dalam sekolah kita yang ada ya Pak ya? Untuk umumnya sih kayaknya baru sekolah kita, karena belum banyak yang mengetahui hal-hal seperti ini. Dan ini juga program bagus dari guru olahraganya. Jadi guru olahraga lisensinya juga bagus gitu kan. Terus untuk skipping ini dari tahun-tahun belakang, ini anak SMP kita tuh lebih tinggi daripada umumnya. Oh pantesan ngeliat alumni kemarin datang tuh, Masya Allah tinggi-tinggi bener gitu ya Pak? Iya, padahal kita udah ke akhir zaman nih, udah mau akhir-akhir, tapi Masya Allah anak-anak kok ada aja yang tinggi-tinggi masih gitu. Ya, semoga nih sahabat akidah yang ada di rumah kalau pada rajin melakukan skipping, nanti saat semester baru kita ketemu, wah guru-guru pada kangen nih Pak. Masya Allah kemarin perasaan belum setinggi ini, sekarang udah tinggi banget ya Pak ya. Betul sekali. Tapi kalau yang kok kayaknya nggak tinggi-tinggi, kok kayaknya gampang lelah, lah bisa ketahuan nih. Iya. Mereka pura-pura skippingnya cuma ngirim foto doang, pose gitu Pak. Bisa juga ya, itulah dia, kita kehilangan kejujuran siswa juga. Salah satu poin penting ketika online offline ini adalah menguji bagaimana siswa itu untuk jujur terhadap setiap tugas yang mereka dapatkan dari guru mereka masing-masing. Jadi kalian yang di rumah yang hobinya rebahan, jangan sampai salah. Selama yang telah kalian lakukan di rumah, tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-guru kalian masing-masing itu akan dinilai. Nah, di sini kejujuran kalian akan ditentukan, akan dilihat. Ya, jangan sampai kalian berpikir, enak ya guru cuma ngasih absen, enak ya guru cuma bikin soal, terus juga menerangkan pelajaran secara online. Bukannya ini lebih capek Bu? Iya. Capeknya dari sejauh 24 jam saya harus mantengin DCR nih anak sudah laporan tugas atau belum. Masya Allah. Nanti kalau belum kirim nilainya kan kosong Pak. Bagaimana saya harus mengolah nilai begitu? Padahal untuk mengolah nilai kita butuh data kan, datanya ada di DCR begitu Pak. Berarti data itu adalah salah satu poin penting untuk nilai mereka. Bener banget, termasuk life skill Pak. Life skill ya. Life skillnya ada apa aja Bu di SMP tidak? Life skill di SMPT Akidah itu bermacam-macam, bisa mau nyuci piring boleh, intinya membantu pekerjaan orang tua di rumah, mau nyuci piring, mau ngepel, mau nyiramin tanaman atau hal-hal lain, boleh masak juga gitu. Fungsinya untuk apa? Kalau di sekolah kita kan bisa ngamatin nih keterampilan kompetensi siswa di bidang kompetensi sosialnya. KI 2 kan, kita kan ada 4 KI. KI 1 tentang ibadah, KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Nah, untuk mengantisipasi penilaian KI sosial itu maka diadakan life skill Pak. Jadi kalau yang anak-anak nih yang suka lupa kirim
tugas life skill, ya kami nanti menilainya nilai sosial kalian berkurang gitu, karena tidak ada kedisiplinan dalam mengirim tugas. Gitu ya. Tapi ini poin penting juga Bu. Penting sekali Pak. Iya, karena ketika kita kecil ini aja nggak masuk, nggak ada yang seperti ini ketika kita kecil. Ya kalau di sekolah secara tatap muka itu kan guru sudah mengamati kompetensi sosialnya. Oh ternyata tanpa disuruh pun anak mau untuk menghapus papan tulis gitu kan. Saat pengen pinjam pensil nggak asal ngambil, ya saya pinjam ya gitu kan. Pasti ada sopan satunya meminjam. Itu kalau di sekolah kita bisa lihat langsung lah. Tapi kalau pelajarannya daring seperti ini, bagaimana kita punya data untuk menilai KI 2 sosialnya tersebut kan Pak? Iya, betul sekali Bu. Lanjutnya saya ingin bertanya, beberapa anak katanya introvert. Ya. Bagaimana Ibu menangani anak introvert seperti ini? Oh, kalau saya sendiri sih biasanya PDKT sih Pak. Masya Allah, PDKT ya? Iya. Gimana tuh Bu? PDKT-nya bisa saya hubungi via Japri, kita ngobrol bareng, tanya-tanya, ya kenapa sih nak, kamu ada kendala apa tentang tugas ini gitu. Oh, gitu. Misalkan di grup guru anak A, B, C, D, E yang belum kumpulkan tugas. Nah anak tersebut misalkan udah baca di grup, belum tentu kan langsung gercep ngerjakan kirim tugasnya. Biasanya saya follow up nih via Japri gitu. Nanti kalau saat ada kegiatan di sekolah ya saya ngobrol face to face gitu Pak. Oh gitu. Jadi ini berarti guru-gurunya gercep tapi ya? Alhamdulillah guru-guru SMP IT Akidah itu sangat care dengan anak-anaknya. Buktinya udah beberapa kali melakukan home visit ke rumah siswa gitu Pak. Iya, apalagi para wali kelasnya kayaknya yang saya dengar itu dan kita amati juga sepertinya care banget gitu ke muridnya. Jadi kalau murid datang tuh kayak ngelihat wali kelasnya kok seneng banget gitu. Ya alhamdulillah. Ya kan dengar-dengar itu katanya wali kelas ya? Ya salah satu wali kelas juga Pak. Oh gitu. Jadi gimana? Selama 2 bulan baru semester baru ini pengalaman Ibu jadi wali kelas? Selama 2 bulan ini menjadi wali kelas itu tantangan terbesar bagi saya. Pertama kali jadi wali kelas belum melihat, maksudnya jarang sekali ketemu sama anak-anak kelas saya gitu Pak. Kalau yang di tahun-tahun sebelumnya kan tiap hari ketemu, kita bisa berinteraksi gitu. Ini justru tantangan yang sangat besar gitu. Yang wow sekali lah baru dialami semua wali kelas yang baru gitu. Oke, mumpung ini kan bisa ditonton oleh para murid kita nih, mungkin Ibu boleh beberapa kiat-kiat untuk belajar, motivasinya mungkin buat siswa gimana? Oh, kalau bagi saya sendiri, intinya sekolah itu sudah menyusun jadwal semaksimal mungkin. Jadi kalau jadwalnya misalkan pelajaran A, maka harus sahabat akidah nih yang di rumah harus standby. Oh jadwal ini misalkan muhadharah, ya siapkan secara fisik tidurnya yang teratur gitu. Misalkan kita sekolah dari jam 7 selesai zuhur kan ya Pak. Iya. Dilanjutkan misalkan kelas 7 masuk, yang lain kan kerjaan. Nah itu harus tertib. Nanti jam 7 HP harus diserahkan kepada orang tua. Fungsinya apa? Agar anak-anak itu punya waktu istirahat. Bahkan HP diperiksa juga? Iya Pak. Oh, gimana itu teknisnya Bu? Boleh dijelaskan? Untuk wali kelas sendiri, ya dari sekolah itu kan sudah memberikan surat edaran ya Pak ya, himbauan agar pada pukul 19 WIB anak-anak menyerahkan HP kepada orang tua gitu. Jadi setiap walas nih punya caranya masing-masing untuk mengontrol tersebut kepada orang tua murid gitu. Berarti walas itu nggak cuma ngontrol life skill, nggak cuma ngontrol kelas masing-masing, tapi ngontrol juga HP-nya dibalikin apa enggak? Iya. Berbahagialah kalian murid yang sekolah di SMP Akidah. Walas kalian, guru kalian itu sangat care kepada kalian. Terus juga Bu, saya pengen nanya, itu fungsinya apa? HP dikumpulin jam 7 malam itu apa? Fungsinya agar anak-anak itu bisa membedakan mana waktu istirahat, mana waktu ibadah, mana waktu aktivitas gitu kan. Allah itu menciptakan dunia dan seisinya nih Pak, ada siang, ada malam, benar kan? Betul sekali. Kemudian ada fajar, ada senja, iya kan?
kemudian setiap pergantian waktu Allah itu selalu memanggil kita melalui suara azan. Betul. Nah, azan dan fenomena alam tersebut berkolaborasi Pak untuk memberitahukan kepada kita agar yuk istirahat dulu, kita waktunya open house dengan Allah gitu. Silahkan kalau yang pengen curhat ke Allah waktunya setelah sholat Pak. Allah itu maha mendengar loh Pak. Masya Allah. Betul. Kemudian kalau udah azan maghrib, azan isya itu kan pergantian ke malam ya Pak. Itu menandakan bahwa untuk hamba-hambanya untuk istirahat seperti itu. Waktunya Ada azan tidur, subuh juga. waktunya bangun Untuk aktivitas seperti itu. Jadi Allah menciptakan dunia dan seisinya itu punya tujuan, mana waktunya aktivitas, waktunya ibadah, dan waktunya istirahat. Nah, kita sebagai guru-guru di SMPT Akidah itu memberikan perhatian berupa aturan-aturan tertentu. Itu ada tujuannya memang Pak, nggak asal bikin aturan gitu. Berarti berbahagia kalian. Sekali lagi Bapak bilang, kalian yang sekolah di SMP Akidah, kalian sangat diperhatikan dengan para wali. Kalian sangat diperhatikan oleh para wali kelas. Kalian diperhatikan oleh mata guru-guru mapel kalian. Dan juga orang tua justru lebih bahagia ya. Alhamdulillah seperti itu. Bagaimana respon orang tua? Ya, alhamdulillah Pak. Misalkan nih, anak HP-nya lagi ngeheng. Di follow up orang tuanya, ya Bu, terima kasih sudah diberi informasinya gitu. Mohon sering-sering diberi informasinya agar saya bisa memantau anak saya gitu. Jadi alhamdulillah ya, respon orang tua pun sangat mendukung kita sebagai Iya benar. para guru ini. Alhamdulillah Pak. Kalau dari Bapak sendiri ada kiat-kiatnya gitu Pak? Dari zaman Bapak masih dulu anak-anak, kita kan pernah muda nih Pak gitu. Kiat-kiatnya dulu Bapak dari zaman dulu kan nggak harus baik terus kan, pernah ada masa-masanya bandel ya kan kita. Terus kenapa kita bisa sampai titik ini, kita menjadi seseorang yang mengejarkan sebuah kebaikan seperti itu. Kiat-kiat Bapak dari zaman dulu jahiliyah masih bandel sampai sekarang bisa jadi seorang guru tahfiz yang bisa punya anak didik yang banyak, itu bagaimana ceritanya dan kiat-kiatnya gitu Pak? Kalau saya sih alhamdulillah pada zaman dulu itu bandel sih enggak Bu, cuma terlalu aktif kalau saya Pak. Oh gitu. Jadi itu saking aktifnya itu yang pada zaman waktu dulu itu ya seperti itu. Biasa dulu pengennya mah masuk SMP gitu ya, cuman orang tua pengennya udah masuk pondok aja gitu. Terus juga pengen udah selesai mondok SMA ini pengen SMA aja deh di luar, pengennya mah jadi pilot gitu segala macam, atau tertarik jadi polisi gitu. Cuman ya Masya Allah, kalau Allah takdir itu terkadang nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita sebagai guru terus menasihati para siswa kita agar apa? Agar terus berbuat kebaikan. Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang bakal tertanam, kebaikan mana yang akan menjadi akar tunggal di dalam hati kita, sehingga itu menjadi benteng-benteng kita ketika kita ingin berbuat salah. Ada bisikan yang baik dalam hati kita. Karena percaya apa enggak, ketika kita melakukan suatu kesalahan, hati kecil kita ngomong, ini yang aneh lagi ini salah nih gitu. Jadi saya dari kecil tuh ya insya Allah sih, walaupun bagaimanapun kesalahan ada aja yang seperti itu. Lanjutnya itu ya pasti bangun pagi. Orang sukses pasti bangun pagi. Bijal Bibi aja bilang, saya tidur cuma 4 jam. Bijal Bibi salah satu presiden dan orang yang sukses yang diakui oleh orang luar negeri langsung. Itu bukan hanya aset Indonesia loh Pak, itu aset dunia Pak. Terus sekali, makanya Bijal Bibi aja bilang, saya tidur cuma 4 jam. Wow. Tapi murid kita juga banyak yang tidur 4 jam. Iya sih Pak. Insya Allah murid kita tuh yang saya banggakan itu mereka jujur ketika ditanya. Gitu. Oke sahabat akidah dimanapun berada, dari obrolan kita tadi, satu hal yang perlu diperhatikan dari sahabat akidah agar kita bisa punya saat kita ngedown nih motivasinya, satu hal, cari sesuatu yang kamu bisa ngeklik ke mata pelajaran tersebut. Oke, berarti
Berarti mungkin maksud ibu, carilah motivasi bagi diri kalian sendiri. Iya. Begitu ya. Berarti ya memang betul sih. Untuk memotivasi itu terkadang semua orang itu udah tahu di mana letak kesalahannya. Ini pada umumnya. Iya. Tetapi mereka itu nggak tahu how I can do that. Jadi Iya. gimana sih saya harus ngelakuin, gimana sih saya harus keluar dari zona yang seperti ini. Biasanya rebahan, dia udah tahu nih, waktu yang sekolah sih sebenarnya, cuman kenapa masih rebahan. Nah itu kata-katanya pun cuma satu, mau bagaimana. Nah, jadi buat sahabat Akidah, buat kalian para murid-murid Bapak sekalian, di masa online seperti ini memang rebahan tuh waktu paling enak. Nah, tapi jangan sampai yang namanya tugas-tugas kalian sebagai murid kalian lalai dan kalian lupakan. Kami sebagai guru berusaha terus dan sebaik mungkin untuk mensupport kalian, memotivasi kalian dan memberikan materi-materi yang paling baik untuk kalian semua. Insyaallah. Nah, satu kata lagi nih Bu. Apa Pak? Be smart for a better future. Be smart for a better future. Barang-barang Kayaknya itu. asik nih Pak. Ya, Boleh ya? kita katakan sama-sama ya Pak. Oke, be smart for a better future. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, saya belum salam. Salam nih Bu. Ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.